Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Baca itu Yohanes 13 ayat 13 ya, bahwa dia adalah Tuhan, dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan, dan kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga berkata, apabila engkau percaya kepadaku, kepada Yesus Kristus, engkau akan memiliki hidup yang kekal. Wow, mantap. Kiranya malam hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang suka firman Allah, orang yang suka berdoa supaya Tuhan menyatakan segala kemuliaannya di tengah-tengah kita. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan kita hidup sebagaimana yang diharapkan, serupa dan segambar dengan Dia. Dan menuju keserupaan itu memang gak gampang, seperti Kristus gak gampang, tapi Tuhan Roh Kudus akan memampukan kita. Puji nama Tuhan, dan kiranya malam ini biarkan kita rehat dan juga mendengarkan firman Allah sebelum kita tidur. Mari kita berdoa. Terima kasih, izinkan kami mendengarkan firman-Mu, dan biarkan Roh Kudus menerangkan lebih lanjut dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca firman Allah yang akan saya baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang keempat dan kelima. Sebenarnya 1 sampai dengan 5, tetapi saya akan bacakan ayat 4 dan 5 saja. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Tema kita adalah izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Jadi izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, memimpin hidup saya, memimpin hidup keluarga, memimpin bisnis kita, hidup bisnis kita. Supaya apa? Allah terlibat di situ, bertanggung jawab untuk menyatakan segala kebaikannya bagi kita. Puji nama Tuhan. Nah, ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka iman kita akan bertumbuh. Jadi kalau iman kita mau bertumbuh, kita harus membiarkan Roh Kudus itu di dalam hati kita. Saya teringat sebuah peristiwa dalam hidup saya. Kacang hijau mengubah iman saya. Kenapa saya katakan demikian? Satu kali di awal ketika kami berada di sekolah Alkitab, 2 kali seminggu kami berpuasa, dan setiap kali berpuasa itu akan kami diberi makan kacang hijau. Jadi satu kali sama seperti biasa, ya setiap orang menyediakan tempatnya, termasuk saya. Nah, satu kali saya dengan teman saya lagi beriringan berjalan menuju dapur, dan saya terlebih dahulu memang diberi penuh, memang saya punya. Lalu saya lihat teman saya ini karena besar sekali, mungkin 4 kali saya punya, jadi terus kemudian dia isi gitu ya. Lalu kemudian saya bilang begini, kamu nggak adil ini, saya bilang begitu sama pembagi. Loh, Pak, apanya nggak adil? Apanya nggak adil yang saya lakukan? Dia katakan begitu kan. Lalu ketika dia katakan itu, Roh Kudus mengatakan kepada saya, kalau engkau tadakan wadah imanmu yang besar, akan aku lakukan yang besar. Kalau engkau tadakan tada imanmu kecil, aku akan lakukan kecil. Saya teringat akan firman Allah, hai ibu besarlah imanmu. Di Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini kepada seorang perwira. Begitu luar biasa. Dan mulai saat itu, iman saya berubah. Hanya cerita kacang hijau. Itu sebabnya saya terus mau menyatakan ada banyak hal yang tidak mungkin pada waktu itu. Saya katakan saya bisa membantu orang sekolah, saya bisa mengirim uang ke orang tua, itu masih sekolah. Sementara sekolah saya juga dibiayai orang, tapi saya juga masih bisa membiayai orang untuk
sekedar membantu mereka. Tapi kalau mereka menipu saya, misalnya ada orang saya sudah dukung dia, tetapi kemudian ternyata dia mendapat kiriman uang yang banyak, saya tarik itu kembali. Saya oper kepada yang lain. Begitu luar biasanya Tuhan itu. Jadi kalau iman mau bertumbuh, ya harus mengizinkan Roh Kudus menguasainya. Yang kedua kata firman Allah, kalau kita mengizinkan Roh Kudus dalam hidup ini, maka kita menyampaikan kesaksian tentang Allah. Jadi Allah itu harus kita kepada orang kita harus sampaikan bahwa Allah itu penuh cinta kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan pula dengan kita menyampaikan itu dengan hikmat kita, dengan kekuatan kita, tetapi dengan hikmat Allah, dengan firman Allah itu sendiri, sehingga kita akan melihat orang-orang diubahkan oleh Tuhan. Saya punya kisah yang sangat menarik ketika saya menginjili seseorang selama saya di kota Surabaya, lalu kemudian saya karena kemudian saya pergi melayani di pulau ini, saya tidak lagi melayani ibu ini atau keluarganya. Lalu kemudian di satu kali saya datang ke Surabaya, kemudian menghadiri seorang pemakaman sahabat, lalu kemudian dia hampiri saya, lalu kemudian dia bilang begini, "Pak, masih kenal saya?" Terus terang saya nggak kenal dia, karena ya ini loh yang di sini nih, dia katakan di satu tempat, Kedung Doro itu. Lalu kemudian, saya kaget, wajahnya udah berseri sekali pula. Yang tadinya, "Pak, saya sudah menerima Yesus, terima kasih Pak ya." Saya katakan, ya itu semua sama Tuhan saja, serahkan. Dan saya bersyukur kalau Anda bisa terima Yesus, itu sudah hal yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya saya mengatakan, jangan pernah abaikan apa yang Anda sampaikan itu akan nggak berhasil apa-apa. Mungkin waktu itu tidak berhasil, tapi ada saatnya Tuhan akan melakukan. Karena saya 6 tahun melalui pergumulan yang panjang dua rekan saya, yang namanya Joni Sinaga dan Joni Longkutoi. Dan sekarang yang satu sudah almarhum. Tapi mereka adalah orang-orang yang menanamkan benih-benih firman Allah di dalam hati saya. Dan terima kasih buat mereka. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada kita, tanamkan pengaruh-pengaruh yang baik. Karena ketika Tuhan firman Allah itu, kesaksian Allah itu membongkar kehidupan mereka. Karena kasihnya yang begitu luar biasa, mereka akan bertobat. Yang kemudian, yang ketiga, kita menyampaikan firman Allah dengan kekuatan roh. Jadi kalau kita menyampaikan firman Allah seperti yang sekarang ini saya sampaikan, walaupun itu melalui media, dan saya sangat bersyukur. Karena apa? Ada banyak orang juga berterima kasih, ada banyak orang mengatakan terima kasih, kami dikuatkan dan lain sebagainya. Itu sebuah penghiburan bagi saya. Walaupun banyak jemaat saya di YouTube belum banyak, yaitu kira 646 ya, kira-kira itu gitu. Dan terima kasih. Bukan jemaat saya, jemaat Tuhan nanti. Puji nama Tuhan. Jadi terima kasih buat Anda yang mendukung saya dengan men-subscribe-nya. Tuhan Yesus memberkati juga, buat komentar-komentar yang positif, yang baik. Tuhan Yesus juga memberkati ya. Dan segala yang kita beritakan, saya mau katakan, setiap kali saya menyampaikan firman Allah, saya perlu gumuli dengan Tuhan. Saya ingin dari hati saya sampai kepada hati setiap manusia. Bukan dari otak saya, karena dari otak tidak akan dapat mengubah apa-apa, hanya menambah pengetahuan. Tapi dari hati yang tulus saya katakan, sebagaimana saya belajar untuk mentaati Dia. Harapan saya, audiens saya yang mendengar, supaya juga mereka dapat dipulihkan hidup sesuai dengan apa yang dimau Tuhan, dalam kebenaran, dalam kehendak Allah, di masa kini, bukan masa yang akan datang. Masa yang akan datang hanya tinggal cerita.
seperti Daud. Dia adalah orang yang hidup berkenan dan benar di zamannya dan melakukan kehendak Bapa di surga. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya juga akan berkata, seringkali saya berkata, saya ingin menuliskan sejarah saya dengan hidup berkenan dan taat kepada Allah di masa saya, bukan di masa orang lain, di masa saya ini sekarang ini. Dan itu sebabnya saya katakan, ketika pemberitaan firman Allah, saya tidak percaya dengan kekuatan saya. Saya tidak percaya dengan kemampuan saya yang bisa, gak ada itu. Tapi saya percaya akan kekuatan roh yang mampu mengubah, kekuatan roh yang mampu datang. Itu sebabnya saya katakan pada kita di awal tahun, bagaimana saya meminta karunia-karunia Roh Kudus, 9 karunia, 7 karunia menetap, 9 karunia tidak menetap, 9 buah-buah Roh Kudus. Karena buah-buah Roh Kudus itulah membuat kita stay dalam firman Allah, stay dalam kehendak Allah, stay dalam kebenaran. Dan karunia ketika Tuhan pakai kita menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa Allah, dan itu sangat luar biasa. Kenapa saya katakan saya minta karunia menetap? Karena saya suka mengajar firman Allah, dan saya berharap orang-orang bisa mengerti, orang-orang bisa menerima firman Allah dalam hidup ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Yang terakhir, biarkan iman kita bergantung kepada kekuatan Allah, jangan kepada hikmat kita. Hikmat kita ini nggak ada. Saya salut kepada Paulus ini, karena apa? Dia penuh dengan hikmat, dia brilian, dia orang yang cerdas, dia orang yang pintar, dia orang yang luar biasa. Tetapi ketika semua dia melayani Tuhan, dia mengandalkan Roh Kudus, dia mengandalkan kekuatan Tuhan, dan dia tidak pernah mengandalkan kekuatan dan hikmatnya. Itu sebabnya dia katakan, jangan engkau imanmu bergantung kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Kalau kita bergantung kepada hikmat manusia, kita akan menjadi sombong. Lihatlah betapa banyaknya dunia ini mengalami kehancuran. Hikmat manusia mengajar manusia. Nggak akan bisa berubah manusia itu dengan hikmat kita. Nggak akan ada perubahan dari hidup manusia dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita menyampaikan firman Allah dengan kekuatan firman-Nya, dengan kekuatan rohnya, dengan kekuatan Allah, saya yakin dan percaya ketika itu masuk dalam hati yang paling dalam, dia akan membongkar bangkir sampah-sampah keangkuhan, keegoan. Kan ego itu expel God out, mengusir Allah keluar. Jadi yang ada itu egonya aja, dianya saja. Saya. Jadi kalau udah egonya keluar, yang akan ada, yang bertata itu Yesus. Dan itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, hanya dengan kekuatan Allah. Dan doa dan harapan saya, izinkan Tuhan menyertai kita. Izinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Izinkan Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita, sehingga dia bawa kita segambar dan serupa dengan Allah, segambar dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, dan kalau Anda mau didoakan, yang sakit, taruh di tempat yang sakit, apapun pergumulan Anda, saya akan berdoa. 2-3 orang sepakat, maka Tuhan akan hadir. Dan Allah tidak pernah terhambat dengan situasi dan kondisi kita. Dia tidak pernah dibatasi ruang, waktu, maupun jarak. Ketika engkau percaya pada saat ini kita berdoa, Tuhan akan datang kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih buat firman-Mu. Kami izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kami seumur hidup kami, karena kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, Engkau yang berkata, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Dan itu sebabnya kami perintahkan segala sakit penyakit setan yang mengganggu kehidupan, yang membuat orang bertambah jahat. Aku perintahkan setan yang membuat orang berubah, tidak taat, memberontak. Aku perintahkan keluar, hancurkan. Dan kami merebut setiap jiwa-jiwa pemberontak itu datang kepada Tuhan. Yang sakit, segala macam sakit penyakit, Engkau yang mengampuni mereka, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Aku memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, mereka yang mengalaminya, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh bilur-Mu mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, dan oleh kekuatan-Mu
mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, Tuhan melegakan mereka, Tuhan menenangkan mereka, Tuhan menjawab doa mereka. Terima kasih, sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan dimasukkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap.